Eternal Secret King, Chapter 201. Bab 201, 5.000 tahun. Suzimo menoleh ke belakang untuk melihat gua yang gelap gulita di belakangnya dengan ekspresi bingung. Setelah membeku sesaat, dia menoleh untuk melihat roh monyet tanpa sadar. Lagi pula, dia belum kembali selama 2 tahun, monyet roh pasti tahu yang terbaik tentang apa yang ada di dalam gua. Tanpa diduga, roh monyet itu menggelengkan kepalanya dengan bingung saat bertemu dengan mata Suzimo. Di bawah, danau yang dingin, masuklah gua. Tiba-tiba, Suzimo mendengar suara asing. Itu sangat lemah dan terputus-putus. Suara itu muncul tiba-tiba, seolah bergema di benak Suzimo. Apakah ada seseorang di dalam gua? Apakah dia berada di bawah danau yang dingin? Apakah ini semacam trik? Suzimo menenangkan diri dan memandangi monyet roh itu. Ia tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Ini berarti, Suzimo adalah satu-satunya yang mendengar suara itu. Suzimo tidak tahu apa identitas dan motif pihak lain itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gelisah. Namun, setelah dipikir-pikir, dia akan mati di tangan Alpha jika bukan karena orang ini. Skenario kasus terburuk adalah mati sekali lagi. Suzimo merenung sejenak dan tidak memberitahu roh monyet tentang hal ini. Jika monyet roh tidak mendengar suara pria misterius itu, hanya ada satu kemungkinan, yang terakhir tidak ingin monyet roh mengetahuinya. Selain itu, Suzimo tidak tahu bahaya apa yang mengintai di bawah danau yang dingin dan dia tidak ingin roh monyet mengambil risiko. Monyet, tunggu aku di sini. Saya akan melihat ke dalam. Suzimo menahan rasa sakit yang luar biasa dan berjuang untuk berdiri. Oh, monyet roh berteriak beberapa kali, mendukung Suzimo dengan satu tangan dan memberi isyarat dengan tangan lainnya, menyiratkan bahwa ia ingin masuk bersama. Tunggu aku di luar, aku akan segera kembali, jangan khawatir. Suzimo berkata lagi dan perlahan berjalan menuju gua. Begitu masuk, Suzimo mengerutkan kening saat aura yang menyengat dan familiar menerjangnya. Itu kotoran monyet sialan itu. Tidak banyak perubahan di dalam gua. Suzimo melihat sekeliling dan langsung berjalan ke danau yang dingin. Kabut putih menutupi permukaan air dengan niat dingin dan dingin. Tanpa ragu, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan melompat masuk. Karena dia mengenakan Mystic Gold Silk Armor, Suzimo tenggelam dengan sangat cepat. 2 tahun lalu, dia baru saja mengembangkan bagian transformasi tendon. Pada saat dia setengah jalan, darahnya sudah menunjukkan tanda-tanda membeku. Sekarang, saat dia tenggelam, darah Suzimo bergolak seperti tsunami yang dipenuhi kehidupan tanpa henti berjuang melawan hawa dingin. Dalam sekejap mata, kaki Suzimo menyentuh tanah dan dia tiba di dasar danau yang dingin. Di depannya, ada sebuah batu besar dan dia bisa melihat dengan jelas 4 kata di atasnya. Kediaman Dao kebakaran ekstrim. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tersedak seteguk air dingin. Perutnya bergerak dan dalam sekejap, hawa dingin meledak, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Kata-kata, Dao Residence, bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarang orang. Inti emas adalah makhluk yang disempurnakan, jiwa yang baru lahir adalah penguasa yang disempurnakan. Void Reversion datang di atas Naschen Soul dan hanya para pembudidaya itu yang bisa disebut sebagai Dao Beings. Ada kemungkinan besar pemilik Dao Residence ini adalah Void Reversion Dao Being. Void Reversion Dao Being, Suzimo terlalu jauh dari itu. Dikatakan bahwa bahkan Master Sekte Ethereal Peak hanya berada di ranah Naschen Soul dan belum mencapai Void Reversion. Suzimo menenangkan dirinya dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk mendekat. Di bawah batu besar itu ada pintu batu. Ragu sejenak, Suzimo mendorong pintu batu itu dengan kedua tangannya. Retakan, retakan, retakan. 2 pintu terbuka dari tengah dan aura kuno yang membusuk masuk. Sambil menggertakkan giginya, Suzimo memasuki Dao Residence. Air danau yang dingin sepertinya terhalang di luar oleh sesuatu yang tidak terlihat saat pintu perlahan tertutup. Saat memasuki Dao Residence, mulut Suzimo ternganga saat dia berdiri terpaku di tanah. Tanpa diduga, kediaman Dao secara mengejutkan sempit dan dapat dilihat secara keseluruhan dengan sekali pandang, bahkan lebih kecil dari gua tempat tinggal Suzimo di puncak Ethereal. Kediaman Dao tidak memiliki banyak dekorasi. Di seberang Suzimo, ada tempat tidur batu dan seorang pria berjubah merah dengan lambang tripod besar di lengan bajunya diletakkan di sana. Suzimo belum pernah melihat lambang itu sebelumnya. Pria itu mengungkapkan profil samping dan terlihat tidak lebih tua dari pria parubaya. Namun, wajahnya hitam dengan semburat hijau yang menyeramkan. Berbaring telentang di ranjang batu bersama dengan kulit hitam kehijauan, pria itu tampak mengerikan, seperti mayat yang telah diletakkan di sana selama bertahun-tahun. Kamu, tidak perlu takut. Aku tidak punya banyak hidup lagi, aku tidak akan menyakitimu. Meskipun bibir pria berjubah merah itu tidak bergerak, suara dari sebelumnya terdengar di benak Suzimo. Aku menggunakan kesadaran rohku untuk berkomunikasi denganmu. Kematian Alpha tadi juga melalui kesadaran rohku. Kesadaran roh. Dikatakan bahwa begitu inti emas memasuki alam jiwa baru lahir, mereka akan dapat membuka lautan kebijaksanaan dan memiliki kesadaran roh. Kesadaran roh adalah bentuk energi lain yang jauh lebih menakutkan daripada penglihatan seseorang. Itu bisa menyelidiki di mana-mana, mendeteksi sudut yang paling terpencil. Di hadapan kesadaran roh, Alpha inti emas mirip dengan semut kecil dan dihancurkan dalam sekejap. Suzimo bertanya, "Senior, bagaimana saya bisa memanggil Anda?" Api ekstrim, Tuan Dao. Meskipun suara kesadaran roh sangat lemah, suara itu menggelegar di benak Suzimo seperti petir. Tuan Dao, di dunia kultivasi, ada gelar yang sesuai untuk setiap alam kultivasi. Itu adalah simbol identitas, status, dan kekuatan seseorang dan tidak boleh digunakan tanpa alasan. Suzimo hanya tahu bahwa Dao Beings berada di alam Void Reversion. Namun, dia belum pernah mendengar tentang alam apa Dao Lord berada. Berbicara secara logis, ranah Dao Lord seharusnya berada di atas Void Reversion. Terima kasih telah menyelamatkanku, Senior Extreme Fire. Bolehkah saya tahu bagaimana saya bisa membantu Anda? Suzimo bertanya setelah terdiam lama. Pada saat itu, dia juga tidak yakin. Jika Dao Lord Extreme Fire telah menyebutkan bahwa dia tidak memiliki banyak nyawa tersisa, bantuan apa yang bisa diberikan oleh penggarap pendirian yayasan seperti Suzimo? 5.000 tahun yang lalu, saya hancur berantakan. Di saat kecerobohan, saya terluka oleh makhluk di dalam dan sangat teracuni. Saya kemudian menghancurkan jimat pemindahan utama untuk menghindari kematian dan diteleportasi ke sini. Suara Dao Lord Extreme Fire terputus-putus, tapi Suzimo benar-benar tercengang. 5.000 tahun yang lalu, masa hidup inti emas paling lama 500 tahun. Namun, pria parubaya di depannya berasal dari 5.000 tahun yang lalu dan dia masih hidup. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada makhluk di reruntuhan tak dikenal yang bisa melukai Dao Lord Extreme Fire.
Racun macam apa yang bahkan seorang Daolord tidak bisa menahannya. Adapun jimat pemindahan utama, Su Zimo bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku membuka tempat ini, tapi racunnya telah menyusup ke seluruh tubuhku dan aku tidak bisa pergi. Jika roh esensi saya dikirim, itu akan tercemar dengan racun juga dan tidak akan bertahan lebih dari 1 jam. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan kesadaran roh saya untuk menahan korosi racun. 5.000 tahun, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Daolord Extreme Fire dipenuhi dengan penyesalan, kemarahan, dan bahkan sedikit kelegaan. Su Zimo menatap Daolord Extreme Fire dengan keterkejutan di matanya saat badai muncul di hatinya. Di kediaman Dao yang sempit ini tanpa siang hari dan hampir tanpa kebebasan, Daolord Extreme Fire telah menahan racun di tubuhnya selama 5.000 tahun sendirian. Seberapa kuat tekadnya untuk bisa melakukan itu? Eternal Secret King, Chapter 202. Bab 202, Formasi Pedang Cahaya Lilin. Jika seseorang mengatakan bahwa Daolord Extreme Fire terlalu kuat, racun di tubuhnya akan semakin mengerikan. Itu karena meski sudah 5.000 tahun, Daolord Extreme Fire masih kalah. Jika seseorang mengatakan bahwa racun dalam tubuh Daolord Extreme Fire mengerikan, kehancuran yang dia masuki akan cukup untuk membuat orang bergidik hanya dengan memikirkannya. 2 tahun lalu, aku melihatmu. Daolord Extreme Fire berkata, namun, Anda bukan seorang kultivator saat itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sudah menjadi penggarap pendirian yayasan setelah 2 tahun. Seseorang mengubah takdirmu untukmu. Cara seperti itu benar-benar mengagumkan. Su Zimo tetap diam. Jika bukan karena Dai Yue, dia tidak akan bisa sampai ke tempatnya hari ini. Meskipun Extreme Fire Dai Yue sangat kuat, dia juga terkesan dengan Dai Yue. Harta saya ada di dalam tas penyimpanan saya. Tanpa kesadaran roh, Anda tidak akan bisa membukanya. Selanjutnya, kultivasi Anda terlalu rendah untuk Anda manfaatkan. Anda dapat menyimpan tas penyimpanan saya. Buka ketika Anda mencapai ranah Void Reversion suatu hari nanti. Petik 2. Su Zimo akhirnya menyadari bahwa Daolord Extreme Fire telah memanggilnya untuk menyampaikan keinginan terakhirnya. Aku mengeluarkan batu putih ini dari reruntuhan tapi aku tidak bisa menyimpannya di tas penyimpanan. Saya tidak tahu apa gunanya itu juga. Kamu juga bisa memilikinya. Di samping bantal Daolord Extreme Fire ada tas penyimpanannya dan batu putih susu seukuran telur angsa. Permukaan batu itu halus dan berkilau. Su Zimo menatap batu itu dan merasa seolah tatapannya ditarik masuk. Tanpa sadar, dia mengangkat batu itu. Saat jari Su Zimo bersentuhan dengan batu itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah itu telah masuk ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Tiba-tiba, Su Zimo merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan dia hampir pingsan karena tak tertahankan. Dia tidak menyadari bahwa pada saat itu, mata kanannya telah memutih. Putih alami, seluruh matanya benar-benar putih, itu menakutkan. Dalam sekejap mata, mata kanan Su Zimo kembali normal saat rasa sakitnya berangsur-angsur melemah. Pada saat yang sama, keterampilan rahasia muncul di benak Su Zimo. Tepatnya, itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Su Zimo hanya membaca sepintas melalui formasi pedang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia belum mengolah dan memahaminya, Su Zimo menduga bahwa kekuatan formasi pedang cahaya lilin sudah cukup untuk menghancurkan formasi pedang heksagonal sepenuhnya. Ada 9 tingkatan pada formasi pedang cahaya lilin. Formasi pedang cahaya lilin tingkat 1 sudah membutuhkan 9 pedang terbang. Untuk formasi pedang cahaya lilin kelas 2, 18 pedang terbang akan diperlukan mengikuti logika itu. Jika dia berkultivasi ke tingkat 9 dari formasi pedang cahaya lilin, dia akan membutuhkan 81 pedang terbang untuk mengaktifkan formasi. Su Zimo menyingkirkan formasi pedang cahaya lilin dari pikirannya untuk saat ini dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa tubuhnya. Batu dari sebelumnya telah menghilang dan Su Zimo memiliki ilusi bahwa itu memasuki tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan apapun setelah mencarinya. Ada juga telur binatang iblis di bawah tempat tidur. Aku membawanya keluar dari reruntuhan juga. Bawalah bersama Anda dan peliharalah dengan baik. Siapa tahu, itu bisa menjadi makhluk roh yang luar biasa. Su Zimo mundur 2 langkah dan melihat ke bawah tempat tidur di mana ada telur oval seukuran kepalan tangan. Kecuali ada yang memperhatikan, mudah untuk salah mengira itu sebagai batu biasa. Tapi sekarang Su Zimo memfokuskan pandangannya, dia terkejut menemukan bahwa ada pola rahasia yang rumit dan misterius terukir di permukaan telur binatang iblis. Dia tidak menyentuh telur binatang iblis. Hal-hal dari kehancuran itu semuanya agak aneh. Su Zimo khawatir telur itu juga akan masuk ke tubuhnya jika dia menyentuhnya. Kamu adalah master formasi pedang, kan? Tiba-tiba, Daolord Extreme Fire bertanya, suaranya bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Ya, Su Zimo mengangguk. Dia telah memanggil formasi pedang heksagonal sebelumnya ketika dia bertarung dengan kawanan serigala di luar. Daolord Extreme Fire pasti telah melihatnya. Aku tidak mengerti apa-apa tentang formasi pedang. Namun, saya tahu bahwa pedang terbang adalah yang paling penting bagi master formasi pedang. Mereka membutuhkan banyak berat dan kualitas yang sama. Akan lebih baik jika mereka identik. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Itu benar. Saya juga seorang master penyempurnaan senjata jadi pedang terbang yang saya gunakan semuanya disempurnakan sendiri. Oh, suara Daolord Extreme Fire tiba-tiba mengungkapkan sedikit kegembiraan. Senjata roh kelas berapa yang bisa kamu sempurnakan? Aku hanya bisa menyempurnakan senjata roh tingkat rendah, jawab Su Zimo dengan jujur. Daolord Extreme Fire melanjutkan, sebenarnya, saya dari salah satu dari 4 kelompok pembangkang, 100 Refinement Sect. Dari teknik penyempurnaan senjata di daratan Tianhuang, 100 Refinement Sect berkuasa. Sayang sekali Anda bukan murid sekte saya dan saya tidak bisa memberikan banyak keterampilan rahasia penyempurnaan senjata dari sekte tersebut. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia secara tidak sengaja mendengar Demones Ji menyebutkan bahwa dari faksi teratas di daratan Tianhuang, ada 4 kelompok pembangkang. Kedudukan mereka sama dengan 7 sekte iblis. Namun, Daolord Extreme Fire menambahkan, saya bisa menyempurnakan senjata di depan Anda. Perhatikan baik-baik seluruh prosesnya. Berapa banyak yang dapat Anda pahami akan bergantung pada bakat Anda sendiri. Dari teknik penyempurnaan senjata, 100 Refinement Sect berkuasa. Kata-kata itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya 100 Refinement Sect dalam hal penyempurnaan senjata. Selanjutnya, ini adalah Daolord of 100 Refinement Sect. Itu adalah kesempatan langka. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari glabella Daolord Extreme Fire. Dia juga mengenakan jubah dao merah, hampir identik dengan Daolord Extreme Fire dalam hal penampilan, meski dalam versi mini. Ini adalah roh esensiku, ini akan menghilang.
Setelah Daolord Extreme Fire mengatakan itu, roh esensinya melambaikan tangannya dengan lembut dan sebuah tripod raksasa di samping banyak material terbang keluar dari tas penyimpanan di bagian depan tempat tidur. Swoosh! Nyala api naik di bawah tripod. Pemanasan, pemilihan material, peleburan, penempaan. Langkah-langkahnya kira-kira mirip, namun, berbagai detail dan teknik yang ditampilkan dalam proses penyempurnaan senjata benar-benar unggul. Di mata Suzimo, proses penyempurnaan senjata Daolord Extreme Fire mulus dan cair seperti air. Seolah-olah dia tidak menyempurnakan senjata roh, tetapi harta yang tak tertandingi. Meskipun Suzimo sudah menjadi master penyempurnaan senjata dasar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan ahli sebenarnya, keterampilan penyempurnaan senjatanya mirip dengan sampah. Setelah penempaan adalah temper. Ini adalah langkah terlemah Suzimo. Dia membuka matanya lebar-lebar, mengamati metode Daolord Extreme Fire. Daolord Extreme Fire mengendalikan ke-10 jari dengan kelincahan dan kelincahan yang tak tertandingi, bergerak di sepanjang tubuh pedang dan mengetuknya sedikit demi sedikit. Saat ujung jarinya mendarat, sebuah palu kecil yang indah tampak mengembun di ujung jarinya. Melekat, dentang, 10 jari menghantam pedang dengan pola ritmis, mengeluarkan suara yang menyenangkan dan tajam. Interval antara suara itu persis sama. Ini adalah salah satu dari keterampilan rahasia Sekte Penyempitan Seribu jari keras. Suara Daolord Extreme Fire terdengar, aku tidak akan bisa menjelaskan rahasia di balik skill itu. Anda harus melihat lebih dekat, berpikir lebih dalam dan berlatih lebih banyak untuk mendapatkan wawasan Anda sendiri. Tak lama kemudian, proses penempaan selesai dan pengumpulan semangat dimulai. Berdengung, hampir seketika, pola roh pertama terkondensasi pada pedang. Suzimo tercengang, kecepatan pengumpulan roh itu terlalu cepat. Ini adalah salah satu dari keterampilan rahasia sekte kami, metode pengumpulan roh 100 refinement. Anda tidak akan dapat memahaminya hanya melalui pengamatan karena membutuhkan mantra dan teknik kultivasi mental. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pola roh kedua terbentuk. Segera setelah itu, yang ketiga, keempat, Eternal Secret King, Chapter 203. Bab 203, Inti dalam Binatang Iblis. Hanya dalam beberapa detik, 4 pola roh terkondensasi pada pedang terbang itu. Itu adalah senjata roh tingkat tinggi. Satu langkah lagi dan itu akan menjadi sempurna. Pengumpulan roh adalah langkah penyempurnaan senjata yang paling sulit. Namun, Extreme Fire Daolord membuatnya terlihat sangat mudah. Seseorang bisa disebut master penyempurnaan senjata tingkat lanjut jika mereka bisa menghasilkan senjata roh kelas atas. Di atas master penyempurnaan senjata tingkat lanjut, ada gelar Grandmaster penyempurnaan senjata. Apa gelar Extreme Fire Daolord? Agar Suzimo dapat melihat dengan baik teknik penyempurnaan senjatanya, Dewa Dao Api Ekstrim melepaskan tripod senjatanya selama langkah penempaan dan pengumpulan roh. Setelah memadatkan 4 pola roh, Dewa Dao Api Ekstrim tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat dia mencoba pola roh kelima. Oh, saat itu, sebuah peringatan muncul di benak Suzimo. Perasaan bahaya datang dari pedang terbang yang dipanaskan menjadi merah. Itu adalah perasaan yang akrab, firasat pertemuan roh yang gagal. Jangan, ketika dia melihat bahwa Dewa Api Ekstrim Dao tidak berniat berhenti, Suzimo berseru secara naluriah. Extreme Fire Daolord berhenti sejenak dan menatap Suzimo, bergumam, itu benar. Bahkan jika saya menjadikan Anda senjata roh yang sempurna, Anda tidak akan dapat menggunakannya mengingat wilayah kultivasi Anda saat ini. Mengingat energi roh Suzimo, dia tidak akan bisa bertahan lama menggunakan senjata roh yang sempurna. Terlalu banyak energi roh akan terkuras jika kelima pola roh diaktifkan. Suzimo menghela nafas lega dan meratap dalam hati, teknik pengumpulan roh dari 100 Refinement Sect memang luar biasa. Tapi meski begitu, itu tidak memiliki tingkat keberhasilan 100%. Meskipun teknik pengumpulan rohku lebih lambat, dijamin. Dengan kata lain, jika Suzimo menyempurnakan langkah-langkah pemilihan material, peleburan, penempaan, dia akan mampu menciptakan senjata roh yang sempurna dengan kepastian 100%. Jika berita itu tersebar di dunia kultivasi, Suzimo pasti akan menjadi master penyempurnaan senjata paling populer. Tidak ada pengecualian. Pedang terbang kelas atas ini adalah hadiah untukmu. Ambil. Berdebur, sinar pedang terbang dan menembus tanah di depan Suzimo. Aku sudah berhasil bertahan selama 5.000 tahun, tapi semuanya sia-sia. Semburat hijau pada roh esensi Extreme Fire Daolord semakin gelap. Suzimo mengerutkan alisnya, mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya. Momen singkat kontak antara roh esensi Dewa Api Extreme Daolord dan tubuhnya adalah ketika ia terbang keluar dari glabelanya, bahkan saat itu, ia dinodai oleh racun. Potensi racunnya terbukti. Di luar, di dalam, tubuh serigala itu, ada inti dalam. Itu tonik yang bagus untukmu, jangan lupa untuk mengeluarkannya. Mata Suzimo berbinar. Di jalur kultivasi keabadian, kultivator yang berhasil membentuk inti akan memadatkan inti emas yang berkilauan di dantian mereka. Seperti yang digambarkan dalam The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, iblis di jalur inti juga akan menghasilkan inti dalam di tubuh mereka. Inti dalam dan inti emas serupa, mereka memiliki esensi kultivator. Namun, inti emas terbentuk dari energi roh. Namun, inti dalam terbentuk dari esensi ki dari 5 organ. Seperti yang digambarkan pada bagian penyempurnaan organ, esensi ki 5 organ dihasilkan setelah penyempurnaan organ menjadi 5 esensi ki yang bervariasi yang akan menyebar ke dalam tubuh seseorang. Ini akan menyehatkan kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum, memungkinkan tubuh mengalami transformasi yang lengkap. Baik itu dalam hal tenaga atau kecepatan, akan ada peningkatan yang signifikan. Ketika tubuh berada di puncak nutrisi dari esensi 5 organ ki, itu akan memasuki alam berikutnya, orifice clearing. Orifice clearing tidak menghasilkan banyak peningkatan dalam hal tenaga dan kecepatan. Namun, peningkatan keseluruhan kekuatan kultivator setan masih jelas dan jelas. Yang dimaksud dengan orifice clearing adalah membuka mulut, mata, telinga, dan hidung menggunakan 5 organ esensi ki. Begitu ketujuh lubang itu dibuka, panca indera kultivator setan akan menerima peningkatan luar biasa dan penglihatan, pendengaran, dan penciuman mereka akan menjadi sangat tajam. Itu hanya perubahan di permukaan. Juga akan ada perubahan kualitatif di dalam para pembudidaya setan. Hubungan sintetis antara 5 organ, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan panca indera setara dengan siklus surgawi kecil. Pada penguasaan orifice clearing, tubuh akan menjadi perpaduan antara ketangguhan dan fleksibilitas dan menjadi satu, meningkatkan koordinasi seseorang lebih jauh. Ketika kelima ki bergabung menjadi satu, itulah saatnya memadatkan inti dalam. Inti dalam adalah kondensasi dari garis keturunan dan 5 organ ki, esensi dari kultivasi seumur hidup alfa. Itu terlalu penting bagi Suzimo.
Dengan melahap inti dalam itu, ada kemungkinan besar Suzimo dapat mengambil langkah penting dalam mengembangkan bagian penyempurnaan organnya. Jalur kultivasi itu panjang dan sangat sulit. Satu langkah salah dapat menyebabkan tubuh dan kultivasi seseorang musnah. Menyedihkan, benar-benar tragis. Roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao perlahan melayang ke bawah dan berbaring di tanah, bergumam pelan saat alisnya memancarkan kekunoan yang tak terbatas. Akhirnya, matanya berangsur-angsur tertutup. Pada saat itu, seolah dia bisa berempati, Suzimo juga merasa sedikit sedih. Extreme Fire Dao Lord berkali-kali lebih kuat darinya, tetapi dia masih berakhir dengan akhir seperti itu. Bagaimana masa depan Suzimo dan seberapa jauh dia bisa melangkah? Selain itu, jalan yang ditempuhnya bahkan lebih sulit dan bergelombang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, memberiku dao dan memberiku harta, senior. Suzimo membungkuk dalam-dalam ke arah mayat Extreme Fire Dao Lord. Pada saat ini, roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao telah berubah menjadi hitam kebiruan dengan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan, jelas dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hais, Suzimo menghela nafas dan datang ke tempat tidur, bersiap untuk menyimpan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh Extreme Fire Dao Lord. Karena tas penyimpanan dikunci oleh kesadaran roh yang ditinggalkan oleh penguasa Dao Api Ekstrim, Suzimo tidak dapat membukanya dengan kultivasinya saat ini. Meski begitu, itu layak dinantikan. Sebagai Dao Lord dari salah satu dari 4 kelompok pembangkang, berapa banyak harta yang ada di tas penyimpanannya? Suzimo menyimpan tas penyimpanannya dan meletakkan pedang terbang bermutu tinggi di tanah ke dalam tas penyimpanannya. Suzimo bergumam pelan. Saat dia menutup tas penyimpanannya, dia samar-samar merasakan perubahan aneh pada tasbih Buddha seukuran lengkeng di tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan tasbih Buddha. Saat dia menyentuhnya, Suzimo mengerutkan kening dan dia semakin bingung. Buddha bed benar-benar terasa hangat saat disentuh. Aneh, sejak dia mendapatkan tasbih Buddha dari peti batu, tidak pernah ada perubahan padanya. Ini adalah pertama kalinya. Suzimo melihat sekelilingnya sambil berpikir keras. Jika dia tidak salah, tempat tinggal gua ini atau sesuatu di sini memiliki hubungan dengan tasbih Buddha. Memegang tasbih Buddha di telapak tangannya, Suzimo berjalan mengitari gua. Setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berjongkok, melihat roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao yang terbaring tidak jauh darinya. Dia mengerutkan kening dalam diam. Sesaat kemudian, Suzimo berusaha meluruskan lengannya dan mendekatkan Buddha bed ke roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao. Fiuh, sebuah garis cahaya. Di bawah tatapan Suzimo, roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao Lord tiba-tiba tersedot oleh Buddha bed dan menghilang dalam sekejap mata. Oh, ekspresi Suzimo berubah dan dia melemparkan Buddha bed ke tanah dengan tergesa-gesa. Roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao juga ternoda oleh racun. Sekarang karena berada di dalam Buddha bed, kemungkinan besar manik itu akan ternoda oleh racun juga. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Suzimo menemukan keterkejutannya bahwa Buddha bed tidak berubah sama sekali. Dia tidak berani gegabah, mengambil batang batu di tanah untuk menyodok tasbih Buddha. Tidak ada perubahan pada batang batu juga. Ini berarti manik Buddha tidak ternoda oleh racun yang mengerikan itu. Suzimo menghela napas lega. Tidak heran dia harus sangat berhati-hati, racun itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan seorang kultivator sekuat Dewa Api Ekstrim Dao harus bertemu dengan akhir seperti itu setelah bertahan selama 5.000 tahun. Suzimo harus berhati-hati. Dia mengambil tasbih Buddha dan mempelajarinya sebentar sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Eternal Secret King, Chapter 204. Bab 204, Melahap Darah. Tidak ada yang tersisa di gua tempat tinggal. Tatapan Suzimo akhirnya tertuju pada telur binatang iblis itu. Sebenarnya, dia tidak terlalu berharap pada telur itu. Karena telur binatang iblis ini diambil dari reruntuhan 5.000 tahun yang lalu. Ternyata telur itu sudah ada di sana selama lebih dari 5.000 tahun. Bahkan binatang iblis mungkin tidak hidup selama itu, apalagi telur binatang iblis. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Suzimo menyadari bahwa barang-barang di reruntuhan itu tidak biasa. Batu yang mungkin telah memasuki tubuhnya, formasi pedang cahaya lilin dan racun yang bahkan berhasil membunuh seorang Dao Lord. Memikirkan hal itu, Suzimo mendatangi telur binatang iblis itu dan memeriksanya. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang. Karena Extreme Fire Dao Lord telah mengeluarkan telur binatang iblis itu dari kehancuran ketika dia diracuni, mengapa telur itu tidak ternoda oleh racun itu? Bahkan roh esensi Dewa Api Ekstrim Dao tidak terhindar, namun telur binatang iblis ini baik-baik saja. Itu kebal terhadap racun. Suzimo berpikir sejenak dan mengambil telur binatang iblis itu, mencoba memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia tidak bisa melakukannya. Matanya berbinar dalam kegembiraan. Hanya benda mati seperti senjata atau ramuan yang bisa ditempatkan di dalam tas penyimpanan. Makhluk hidup dengan kehidupan tidak dapat ditampung oleh tas penyimpanan. Sekarang telur binatang iblis tidak dapat ditempatkan di dalamnya, itu adalah bukti bahwa ada tanda-tanda kehidupan di dalam telur. Itu masih hidup. Pikiran Suzimo berangsur-angsur menjadi aktif kembali. Jika dia bisa mengasuh binatang roh, itu mungkin bukan hal yang buruk. Selain itu, makhluk roh yang berasal dari kehancuran yang tidak diketahui ini kemungkinan besar kebal terhadap racun. Sesuatu seperti telur binatang iblis sangat langka di daratan Tianhuang di mana hanya faksi teratas yang akan memilikinya. Barang-barang ini semuanya disiapkan untuk paragon sekte masing-masing. Semakin kuat garis keturunan dan semakin langka spesiesnya, semakin sulit untuk mendapatkan telur binatang iblis mereka yang sangat berharga. Lagi pula, telur binatang iblis seperti itu pasti akan dijaga oleh sisa-sisa binatang berdarah murni dan ganas yang sangat kuat siang dan malam. Selain itu, mereka akan ditempatkan di area terdalam dari hutan atau pegunungan manapun. Untuk mendapatkan telur binatang iblis seperti itu, ahli atas sekte harus muncul dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang sisa berdarah murni. Meski begitu, kesuksesan tidak dijamin dan mereka bahkan mungkin membahayakan diri mereka sendiri. Binatang roh yang lahir dari telur binatang iblis sangat setia kepada pembudidaya mereka dan tidak akan ada kasus pengkhianatan. Meskipun puncak etiril, sebagai salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar, tidak memiliki telur binatang iblis, mereka memiliki instruksi tentang cara menetaskan telur binatang iblis. Pertama, darah diperlukan. Itu bukan sesuatu yang mistis seperti menggunakan tetesan darah untuk mengikatnya pada pemiliknya. Prinsip di baliknya sederhana. Tujuan meneteskan darah seseorang di atasnya adalah untuk menghilangkan aura ibu dari telur binatang iblis dan membiarkannya diganti dengan darah seseorang. Dengan begitu, selama proses pengasuhan dan saat binatang iblis menetas, aroma yang paling dikenalnya adalah pemilik darah. Secara alami, itu akan paling dekat dengan orang itu. Suzimo berpikir sejenak dan mengeluarkan pedang terbang tingkat tertinggi yang dibuat oleh Dewa Dao Api Ekstrim, menyuntikkan roh ki ke dalamnya.
4 pola roh menyala pada saat bersamaan, memancarkan aura dingin yang sangat mengintimidasi. Mengingat fisik Suzimo yang tangguh, dia tidak akan bisa menembus kulitnya tanpa mengaktifkan pola roh. Ujung pedang menebas telapak tangan kirinya dengan kejam, menyebabkan luka berdarah muncul. Suzimo segera meletakkan tangan kirinya di atas telur binatang iblis itu dan mulai menggosoknya. Setelah mengolesi seluruh telur binatang iblis, dia merasakan telapak tangannya mengepal seolah digigit sesuatu. Oh, ekspresi Suzimo berubah. Tepat setelah itu, kekuatan hisap besar meletus dari telur binatang iblis. Darah Suzimo mengalir tak terkendali dari lukanya di telapak tangan kirinya ke dalam telur binatang iblis. Rasanya seolah-olah telur binatang iblis itu sangat haus dan melahap darahnya dalam suapan besar. Sambil mengerutkan kening, Suzimo menarik dan mencoba melepaskan telur binatang iblis itu. Namun, itu menempel di telapak tangannya dan dia tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba, pola yang muskil dan rumit pada telur binatang iblis tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu tampak sangat aneh bersinar di bawah darah. Kecepatan telur binatang iblis melahap darah jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Set, Suzimo menghirup udara dalam-dalam dan merasa pusing. Pada kecepatan ini, dia akan segera tersedot ke dalam mayat kering oleh telur binatang iblis. Menyingkirkan pedang terbangnya, Suzimo mencengkeram telur binatang iblis itu dengan tangan kanannya dan mulai merobeknya keluar. Namun, telur binatang iblis tetap menempel kuat di telapak tangannya dan menolak untuk bergerak tidak peduli bagaimana dia mencoba. Selain itu, ia masih menghisap darahnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Anda benar-benar tidak dapat menyentuh apapun dari kehancuran itu dengan sembarangan. Wajah Suzimo memucat saat dia mengutuk secara internal. Dia memiliki dua pilihan di hadapannya, untuk memutuskan tangan kirinya atau berubah menjadi mayat kering. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Suzimo saat dia berbalik dan berlari keluar dari gua. Sementara darahnya belum tersedot hingga kering dan dia masih memiliki sisa kekuatan, Suzimo berenang menuju puncak danau yang dingin dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, dia melompat keluar dari danau yang dingin dan tersandung, hampir jatuh karena betapa lemahnya dia. Aduh, ketika monyet roh melihat Suzimo bergegas keluar, dia tertegun. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, darah dan daging Suzimo menjadi layu dan berat badannya turun drastis. Bahkan ada sebutir telur di telapak tangan kirinya yang berlumuran darah. Terlihat bingung, roh monyet hendak naik ketika Suzimo berteriak ringan, "Jangan mendekat." Monyet roh itu segera menghentikan langkahnya, menatap Suzimo dengan mata terbelalak. Suzimo tiba di medan perang dari awal dan melihat mayat serigala berserakan di mana-mana. Menghirup udara dalam-dalam, dia melafalkan sutra jahat dan matanya berkilat dengan kilatan darah. Teknik pemakan darah. Ini adalah skill rahasia dari Blood Refinement Fin Sutra. Suzimo membuka mulutnya sedikit dan daging serta daging dari beberapa mayat serigala di depannya menghilang perlahan, berubah menjadi genangan darah dan mengalir ke mulutnya. Di satu sisi, telur binatang iblis melahap darah Suzimo tanpa henti. Di sisi lain, Suzimo sedang melahap darah dari mayat serigala dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Seiring berjalannya waktu, jumlah mayat serigala berkurang, hanya menyisakan set tulang serigala putih di tanah. Setelah sekian lama, tepat ketika Suzimo hampir tidak dapat menahannya lagi, telur binatang iblis itu jatuh dari tangannya dengan bunyi keras dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti tanpa bergerak. Cahaya berdarah pada telur binatang iblis memudar secara bertahap dan kembali normal, sekali lagi tampak seperti batu seukuran kepalan tangan. Suzimo jatuh dan duduk di tanah, menatap telur binatang iblis dengan rasa takut yang tersisa sebelum menghembuskan udara yang panjang. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, Suzimo tidak akan bisa membayangkan bahwa telur binatang iblis kecil seperti itu akan mampu melahap semua darah di tubuhnya. "Oh, monyet roh datang dan bertanya." Sambil memaksakan senyum tipis, Suzimo menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku hampir saja terkena telur." Eternal Secret King, Chapter 205. Bab 205, Penyempurnaan Organ. Melihat telur binatang iblis tidak jauh, Suzimo merasa seperti selamat dari bencana. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengolah dua teknik pembersihan sumsum berkualitas tinggi dan sutra iblis pemurnian darah, dia mungkin telah dihisap sampai mati oleh telur binatang iblis dalam sekejap. Telur, monyet roh berjalan mendekati telur binatang iblis dan mengedipkan matanya. Dia mengambilnya dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Menyurvei tempat itu, tatapan Suzimo mendarat di suatu tempat dan matanya berbinar. Di bawah mayat serigala alfa ada ramuan bundar seukuran kepalan tangan, warnanya merah muda. Inti binatang iblis. Karena benda bulat inilah alfa mampu menghasilkan kekuatan yang mengerikan dengan serangan biasa. Faktanya, itu bahkan menghancurkan 6 pedang terbang kelas rendah Suzimo. Inti bagian dalam bervariasi dalam warna dan itu ada hubungannya dengan spesies binatang iblis yang berbeda. Untuk binatang iblis air seperti buaya perisai air dan ikan roh kuno, inti bagian dalam yang mereka bentuk akan lebih condong ke arah atribut air dan sebagian besar berwarna biru. Adapun beberapa binatang iblis tipe rumput seperti clover swordgrass dan purple blooded vein, inti bagian dalam yang mereka bentuk akan condong ke arah atribut rumput dan sebagian besar berwarna hijau. Inti bagian dalam juga memiliki nilai yang berbeda. Baik itu warna apapun, semakin murni warnanya, semakin tinggi nilainya. Inti dalam merah terang dari alfa hanya dapat dianggap sebagai inti dalam kelas menengah. Warna merah tua akan menjadi kualitas superior dan warna merah tua akan menjadi kualitas tertinggi. Jika itu bisa memadatkan inner core merah yang merupakan warna darah, itu akan menjadi inner core yang sempurna. Bahkan binatang buas purba dengan garis keturunan murni mungkin tidak dapat memadatkan inti dalam yang sempurna, apalagi binatang sisa biasa atau kuno. Nilai tidak mengacu pada ketidakmurnian di dalam inti bagian dalam, tetapi tingkat kemurnian dan ukuran kekuatannya. Binatang buas itu juga bisa berada di inti dalam tahap awal, namun, 10 roh iblis inti dalam kelas rendah mungkin tidak cocok untuk satu roh setan inti dalam kelas menengah. Serigala alfa adalah makhluk roh yang sangat biasa dan itu sudah cukup bagus untuk dapat memadatkan inti dalam tingkat menengah. Suzimo mengambil inti dalam alfa dan melambai ke monyet roh sebelum menuju ke gua. Langit sudah gelap dan malam akan turun. Meskipun kekuatan manusia dan monyet itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, berlama-lama di luar pegunungan Changlang masih sangat berbahaya. Ketika dia kembali ke gua, Suzimo membagi inti bagian dalam menjadi dua dan menyerahkan setengahnya kepada monyet roh sambil tersenyum. "Monyet, ini inti dalam serigala alfa dan ini adalah tonik yang hebat. Makan dan berkultivasi." Monyet roh tidak menolak dan menelan tanpa mengunyahnya. Setelah sedikit tertunda, mata monyet roh itu berbinar dan ekspresinya berubah. Ia buru-buru duduk tegak dan mulai berkultivasi, memurnikan energi inti dalam saat napasnya menjadi lebih berat.
Su Zimo menempatkan separuh inti dalam serigala alfa lainnya ke dalam mulutnya, mengunyahnya perlahan. Inti bagian dalam tidak keras dan sedikit lunak. Setelah memasuki perut Su Zimo, dia bisa merasakan gelombang energi yang sangat besar keluar darinya. Energinya sedikit hangat dan mengalir melalui anggota tubuhnya, memasuki organnya. Di dalam gua itu, Su Zimo hampir meledak karena kelebihan energi buah api merah di masa lalu. Sekarang, dia tidak berani ceroboh saat dia buru-buru mengolah sutra penyempurnaan organ, menarik dan menghembuskan napas untuk mencoba dan menyempurnakan kekuatan inti dalam yang merajalela di tubuhnya. Waktu perlahan berlalu, pria dan monyet itu duduk di dalam gua dengan mata tertutup rapat. Kabut naik dari tubuh mereka saat kabut tebal berputar di sekitar mereka. Agar adil, jika bukan karena inti dalam serigala alfa ini, Su Zimo tidak mungkin mengembangkan bagian penyempurnaan organ tanpa penelitian selama beberapa tahun. Tapi sekarang, berkat inti dalam, dia secara bertahap bisa merasakan dirinya mendekati penghalang bagian penyempurnaan organ. Inti dalam pada dasarnya adalah kombinasi dari garis keturunan dan 5 organ Qi. Dengan menggabungkan Qi dan darah seseorang, sebuah inti akan terbentuk. Penciptaan inti dalam setara dengan contoh nyata dari 5 organ Qi dan mengaktifkan saluran bagian penyempurnaan organ. Lambat laun, Su Zimo menemukan perasaan tentang bagaimana menyempurnakan organ tubuhnya. Dengan memurnikan 5 organ, esensi Qi dari 5 organ akan dihasilkan. 5 organ berhubungan dengan kulit, daging, tendon, tulang dan sumsum. Penyempurnaan organ bukan hanya perbaikan dari 5 organ, itu juga merupakan baptisan bagi tubuh, semacam kesimpulan dari beberapa bab pertama dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Setelah 1 malam, Su Zimo terus berkultivasi. Tanpa disadari, luka yang ditimbulkan oleh pertempuran melawan Alpha telah sembuh secara diam-diam. Di bawah nutrisi dari esensi 5 organ Qi, penyakit tersembunyi yang tertinggal di tubuhnya juga diperbaiki. Saat matahari terbit, kultivasi monyet roh berakhir. Melirik Su Zimo yang masih berkultivasi, roh kera itu tidak mengganggunya. Sebaliknya, itu merayap ke sudut. Itu melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain, monyet roh diam-diam mengeluarkan telur binatang iblis dan meletakkannya di bawah pantatnya. Berjongkok, monyet roh berjongkok di atas telur binatang iblis dalam posisi yang aneh, seolah-olah itu sedang lewat. Namun, tidak ada kotoran. Selain itu, monyet roh juga tidak duduk di atasnya. Di sisi lain, Su Zimo masih berkultivasi. Seluruh gua diselimuti oleh kabut vermilion saat Ki iblis melonjak ke langit, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Binatang roh di dekatnya telah lama melarikan diri dari daerah itu setelah merasakan aura itu. Sesosok muncul samar-samar di dalam Ki iblis yang tebal. Dengan setiap napas, ada aliran udara di dekat hidungnya seolah-olah iblis kuno sedang melahap seluruh dunia. Namun siang dan malam telah berlalu. Tiba-tiba, 2 berkas cahaya iblis bersinar di kabut vermilion. Itu adalah sepasang mata. Kultivasi Su Zimo telah berakhir. Melihat ki setan yang tebal di sekelilingnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap dengan keras. Ki iblis yang sangat besar menyembur ke mulut Su Zimo terus-menerus dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Su Zimo berdiri, memutar lehernya dan meregangkan anggota tubuhnya. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuhnya, seolah-olah kacang sedang digoreng. Organ-organnya bergetar lembut saat darahnya bergemuruh seperti tsunami sementara urat dan tulangnya berbunyi bersama. Inti dalam alfa memberikan bantuan yang sangat besar kepada Su Zimo. Hanya dalam 2 malam kultivasi, kekuatan fisiknya telah meningkat 1 tingkat penuh berkat nutrisi dari 5 organ Qi. Namun, pada saat yang sama, kultivasi bagian penyempurnaan organ sekali lagi mengungkapkan penyakit kultivasi iblis yang tersembunyi. Ki setan. Tubuh Su Zimo telah menghasilkan ki setan. Ketika dia mengolah bagian pembersihan sumsum, karena pertukaran darah, garis keturunan baru Su Zimo benar-benar jahat. Garis keturunan setan bisa mengubah fisik dan penampilan Su Zimo. Syukurlah, dia berhasil mendapatkan Void Thunder manual di Thunder Celap Valley secara tidak sengaja. Meskipun tidak lengkap, ada sutra pembersih sumsum guntur yang dapat membantunya menyingkirkan penyakit demonifikasi yang tersembunyi untuk sementara. Tapi sekarang, ki setan dalam tubuh Su Zimo diproduksi oleh organ tubuhnya. Sutra pembersih sumsum guntur hanya bisa membersihkan sumsum, bukan organ. Secara alami, situasi kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Penampilan Su Zimo bisa berubah menjadi iblis sepenuhnya melalui garis keturunannya. Namun, ki setan tidak akan mengubah fisik atau penampilan Su Zimo. Itu berarti bahwa Su Zimo dapat terus mengolah bagian penyempurnaan organ dan memanfaatkan ki iblis untuk menyehatkan kulit, daging, tendon, tulang, dan sumsumnya sambil memperkuat tubuhnya. Penyakit yang tersembunyi adalah apakah dia akan diperhatikan oleh orang lain ketika dia tidak dapat menggunakan kekuatan ki iblisnya. Lagi pula, ki iblis terlalu berbeda dari aura manusia. Setiap pembudidaya akan dapat membedakannya pada contoh pertama.